Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kalau kita memperhatikan situasi di masjid-masjid, musola-musola, atau bahkan di rumah-rumah penduduk di sekitar kita pada bulan suci Ramadan ini, di mana-mana orang membaca Al-Quran. Istilahnya tadarus Al-Quran. Saking banyaknya dan saking seringnya orang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran itu satu seperti wajib. Kita semua tahu itu tidak wajib. Lalu terjadi seperti perlombaan. Kalau di rumah umpamanya ibu sama anaknya, sama bapaknya di rumah. Sudah berapa juz? Saya sudah 15 juz loh. Jadi seperti, mohon maaf saya ulangi, seperti seakan-akan terjadi balapan membaca Al-Quran. Karena seakan-akan juga membaca Al-Quran itu atau tadarus Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan seperti wajib. Melekat dengan kegiatan kita bulan Ramadan. Kalau tidak tadarus, kalau tidak baca Al-Quran, rasanya kurang. Nilai puasanya rendah. Agak mirip dalam hal ini sebetulnya taraweh juga begitu. Kawan-kawan sekalian, tentu saja ibadah membaca Al-Quran, kegiatan tadarus di mana-mana, taraweh juga demikian, itu adalah ibadah yang dianjurkan, baik sekali. Kawan-kawan sekalian, ada masalah bagi sebahagian orang. Bagaimana kalau tidak bisa baca Quran? Kalau tidak bisa baca Al-Quran, berarti nggak tadarus dong. Atau ada yang menjadi malu tadarusan, malu membaca Al-Quran di masjid karena membacanya nggak lancar. Meletot baca Qurannya. Sering tersendat-sendat. Bahkan sambil mengeja. Nggak enak saya nggak ikut tadarus. Terhalang tadarus karena tidak bisa membaca Al-Quran dan atau merasa segan untuk tadarus karena membaca Al-Qurannya tidak lancar. Enak banget Bapak Sianu dari pesantren, bacanya lancar. Kawan-kawan yang saya hormati, membaca Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran seperti ini. Membaca Al-Quran, membaca kitab atau buku Al-Quran seperti ini, pada zaman Rasulullah belum ada. Al-Quran seperti ini ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, selain Rasulullah sendiri, sahabat-sahabat umat Islam tidak membaca Al-Quran, membaca buku seperti ini. Bahkan umat Islam itu kan banyak yang buta huruf, banyak yang tidak bisa membaca. Al-Qur'annya belum ada,
Lagi pula umat Islam masih banyak yang buta huruf. Tapi tadarus Al-Quran itu sudah dilakukan sejak awal. Nabi Muhammad itu setiap Ramadan dia tadarus. Lalu tadarusnya bagaimana? Nah, ini yang perlu dicatat. Berdasarkan pelajaran kita di sejarah Islam, Rasulullah itu tadarus dengan guru. Gurunya siapa? Gurunya malaikat Jibril. Jadi ada tutornya, ada pembimbingnya. Rasulullah tadarusnya dengan cara menyimak, mendengarkan Jibril membaca Al-Quran. Sekali lagi, membacanya bukan membaca buku atau kitab Al-Quran seperti ini, karena tidak ada. Belum ada. Al-Quran seperti ini disebut sebagai mushaf baru ada setelah Rasulullah lama meninggal. Itu pun belum banyak. Pertama kali baru ada 3. Pertama kali. Jadi membacanya itu hafalan. Jibril hafal, Rasulullah hafal, baca di luar kepala. Para sahabat juga begitu. Umat Islam pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca, tidak membaca teks, membaca istilah sekarang disebut membaca hafalan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sudah nempel di kepalanya, masuk di dalam hati, lalu diulang-ulang membacanya, maka disebut tadarus. Dipahami isinya, disebut sebagai tadarus. Itu yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan lupa bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran dalam artian membaca teks Al-Quran, membaca huruf, kata-kata dan kalimat-kalimat di dalam mushaf Al-Quran, gak masalah. Lalu kiatnya bagaimana? Kalau ada orang yang membaca Al-Quran di masjid, di musola, atau di rumah, bagi kita yang tidak bisa membaca, duduk saja di dekat dia, didengarkan dengan seksama, dengan tenang, dimasukkan ke dalam hati gitu kan ya. Lakukan berulang-ulang. Tapi yang paling bagus adalah berhadapan langsung dengan orang yang membaca Al-Quran dengan baik, seperti halnya Rasulullah berhadapan, mendengar, menyimak bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril. Para sahabat mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lalu membacakan kepada anaknya, kepada temannya. Begitu seterusnya gitu, saya mendengarkan bacaan Al-Quran dari ibu saya, dari guru saya. Kawan-kawan yang lain pada zaman sekarang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau yang belum bisa membaca Al-Quran, tadarus bisa dilakukan dengan cara menghadap jamaah atau kawan yang lancar dan bagus baca Al-Qurannya, dengarkan saja, disimak. Ayat Al-Quran itu datang dari Allah. Al-Quran yang kita pegang, kita pahami seperti sekarang ini bukan buku biasa, tetapi dia adalah wahyu.
wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam lubuk hati, masuk ke dalam dada kita, lalu dia nempel di dada ini atas izin Allah. Ingat, ada nggak di antara kita yang hafal Al-Fatihah tanpa pernah membaca bukunya, membaca teksnya, tanpa pernah menghafal? Tiba-tiba saja hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, semua kita hafal. Emangnya pernah menghafal Qul huwallah? Qul a'udzu birabbin nas, hafal tidak? Emang pernah belajar menghafal Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas? Barangkali tidak. Banyak di antara kita bisa hafal ayat Al-Quran itu meskipun kita tidak bisa membaca, karena dengan mendengar, menyimak dari orang lain yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi tadarus, kawan-kawan sekalian, atas izin Allah bisa masuk ke dalam dada kita. Maka dari itu, yang diwajibkan pada bulan suci Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain selama kita masih hidup adalah bukan membaca dalam artian membaca teks, tetapi mengimani. Di dalam Al-Quran, lagi-lagi pada bagian pertama surat Al-Baqarah itu disebutkan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya adalah mengimani. Kalau kita mengimani, kalau kita mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap Al-Quran itu kita wajib berusaha. Wajib berusaha apa? Wajib berusaha membacanya. Membaca dalam artian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja memahami isinya, pesan dari Allah, perintah-perintah yang ada di dalamnya, peringatan-peringatan, informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Setelah memahami, tentu saja adalah mengamalkan, dinyatakan di dalam perbuatan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadarus yang sebetulnya. Jadi tadarus itu ada tingkatan-tingkatnya. Bagi yang belum bisa membaca, mulailah dengan menyimak, mendengar dengan seksama bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.